Halo, berjumpa kembali di pertemuan kali ini. Nah, di pertemuan ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu tentang bioteknologi pangan. Tentunya kita sudah tidak asing dengan yang namanya bioteknologi pangan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah untuk mengetahui apa saja bioteknologi yang ada di sekitar kita dan pemanfaatannya, serta tidak lupa kita harus selalu mengingat apa dampaknya untuk keberlangsungan kehidupan. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita mulai dari pembagiannya. Ada pembagian atau submaterinya. Ada 3 yang bagian inti. Yang pertama itu bioteknologi konvensional. Yang kedua itu ada bioteknologi modern. Dan yang ketiga adalah dampak dari penerapan dan pengembangan dari bioteknologi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut. Pertama, kita akan mengenal apa itu bioteknologi konvensional. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu bioteknologi. Bioteknologi itu merupakan suatu rekayasa atau hasil dari sebuah teknologi atau cara yang bisa dibuat secara konvensional atau tradisional. Bisa juga yang dibuat dengan cara yang modern. Yang modern pasti kita tahu, menggunakan alat-alat yang canggih. Nah, bioteknologi di sini dibagi menjadi 2. Ada yang konvensional, ada yang modern. Nah, kalau dia bioteknologi konvensional, itu biasanya menggunakan cara-cara tradisional. Misalnya, cara pembuatan sesuatu itu masih memanfaatkan mikroorganisme yang difermentasikan. Itu adalah contoh yang bioteknologi konvensional. Sedangkan bioteknologi modern itu dibagi lagi menjadi 5 bagiannya. Ada untuk rekayasa genetika, ada dalam bentuk bidang lingkungan, ada untuk bidang kedokteran, ada dalam bidang pertanian, dan yang terakhir ada di bidang peternakan. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut. Lalu, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern ini mempunyai dampak pada penerapan dan pengembangannya. Dampaknya itu ada pada lingkungan, kesehatan, dan sosial ekonomi. Nah, jadi ketiga hal ini yang akan menjadi pokok utama pembahasan kita. Kita mulai dari bioteknologi konvensional. Bioteknologi itu sebenarnya adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, mau dia bakteri, jamur, ataupun virus. Nah, bisa juga ini dikatakan produk dari makhluk hidup atau enzim dalam proses produksinya untuk menghasilkan jasa. Bioteknologi konvensional yang seperti dijelaskan tadi itu menggunakan mikroorganisme. Contohnya, bioteknologi konvensional dalam pembuatan keju. Keju itu walaupun di pabrik, dia tetap dikatakan bioteknologi konvensional. Karena dalam pembuatan keju, itu memerlukan jamur penicillium. Lalu ada lagi roti. Kita tahu roti itu dapat mengembang atau bisa kita sebut dengan fermentasi itu melalui kamir atau ragi roti yang mengandung mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Lalu yang pada yogurt itu ada mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus yang membantu proses pembuatan yogurt. Lalu yang berikutnya ada tapai. Nah, tapai ini yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari.
tapai itu memerlukan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae, Mucoramidosporus, dan Endomycopsis fibuligera. Itu dalam pembuatan tapai. Tapi yang paling utama yang biasa kita kenal dalam pembuatan tapai itu hanya perlu Saccharomyces cerevisiae. Lalu ada lagi mentega. Nah, mentega itu sebenarnya terbentuk dari susu skim atau susu bubuk yang sudah ditanami dengan bakteri, sehingga dia akan membentuk asam laktat dan membentuk disentil. Nah, proses pembuatan mentega ini perlu 12 jam sebelum susu mentega itu didinginkan. Yang berikutnya kita masuk ke bioteknologi modern. Bioteknologi modern seperti yang Ibu jelaskan ada beberapa pembagiannya. Kita bahas dalam bagian bioteknologi rekayasa genetika. Nah, dalam rekayasa genetika itu ada 4 yang familiar atau yang sering digunakan hingga saat ini, yaitu ada pembentukan transplantasi inti, fusi sel, teknologi plasmid, dan rekombinasi DNA. Nah, ini biasanya untuk pembentukan gen karena dia rekayasa genetika. Lalu yang B itu bioteknologi dalam bidang lingkungan. Bioteknologi yang dalam lingkungan itu lebih tepatnya membantu untuk membersihkan lingkungan dari bahan-bahan pencemar. Nah, bioteknologi yang dihasilkan ini biasanya dibuat hingga mampu menguraikan oktan, menguraikan silen, dan kamper. Menguraikan kamper karena tiga zat ini yang dikatakan berbahaya untuk lingkungan. Lalu yang ketiga ada bioteknologi dalam bidang kedokteran. Nah, dalam kedokteran itu ada yang pertama pembuatan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini untuk mengikat racun lalu menonaktifkannya. Contohnya, kita pernah dengar ada yang namanya penyakit tetanus, atau kalau kamu biasanya pernah dengar ada misalnya seseorang kena gigit anjing, bisa dikatakan nanti rabies atau dan sebagainya. Nah, itu termasuk pengobatannya itu masuk dalam bioteknologi. Tapi ini yang dicontohkan adalah tetanus. Contohnya ketika kamu kena paku atau benda-benda yang berkarat pada umumnya, biasanya disarankan untuk ke dokter dan disuntik tetanus, anti tetanus. Artinya antibodi monoklonal yang disuntikan itu dapat mengikat racun dan menonaktifkannya sehingga tidak terjadi penyakit pembawa lainnya. Lalu yang kedua itu pada pembuatan insulin. Nah, insulin itu digunakan untuk penderita diabetes yang sudah tinggi kadarnya atau gula dalam darah yang sudah tinggi. Ini dinamakan dengan rekayasa genetika pada bidang teknologi plasmid karena dia mengambil insulin hormon dengan fungsi untuk menurunkan kadar gulanya, atau dia harus mampu merubah glukosa menjadi glikogen. Yang keempat itu bioteknologi dalam bidang pertanian. Ada yang dikatakan tumbuhan yang mampu mengikat nitrogen. Nah, itu salah satu dari bioteknologi di bidang pertanian. Yang kedua itu kita pernah dengar tumbuhan itu bisa lebih tahan lama, misalnya bunga atau tanaman yang diimpor. Nah, itu sebenarnya udah diproses dengan bioteknologi modern pada bidang pertanian. Caranya itu diambil dari rekombinasi gen dan dari kultur sel, sehingga tanaman tersebut bisa bertahan lebih lama. Lalu yang ketiga adalah hidroponik dan aeroponik, di mana hidroponik itu kita tahu memanfaatkan air, sedangkan
biasanya menggunakan udara atau uap air. Nah, ini juga sama. Hidroponik itu kan ada memanfaatkan zat kimia tertentu untuk nutrisi pada tanaman. Nah, ini juga merupakan salah satu bioteknologi modern. Sedangkan yang terakhir, pada aplikasi bioteknologi bidang peternakan, itu ada yang namanya hormon hewan buatan, BTS. BTS itu bovine somatotropin hormon. Nah, fungsi hormon BTS ini itu untuk meningkatkan produksi susu. Misalnya digunakan untuk susu sapi perah. Untuk sapi perah yang diambil susunya. Nah, lalu yang terakhir, karena kita sudah belajar beberapa tentang hasil dari bioteknologi tradisional maupun modern, maka ada dampaknya pada penerapan dan pengembangan bioteknologi. Sudah disebutkan ada 3 dampak yang secara langsung, yaitu pada lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, di sini Ibu akan jelaskan dampak dari penerapan teknologi ini pada lingkungan. Yang pertama itu bisa menyebabkan polusi gen. Kenapa dapat menyebabkan polusi gen? Karena misalnya pada tanaman transgenetik atau transgenik itu serbuk sarinya terbawa oleh angin atau dibawa oleh hewan-hewan ke tumbuhan yang biasa atau yang alami, maka akan berpengaruh dengan hasil dari yang tumbuhan alami. Dia akan terkontaminasi. Begitu juga dengan di bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, pada umumnya dia bisa menimbulkan hormon-hormon yang tidak stabil, dan kemudian bisa juga muncul gen pembawa penyakit. Misalnya seperti sekarang kita ketahui banyak penyakit-penyakit yang bisa dikatakan langka, yang zaman dahulunya tidak ada. Karena perkembangan zaman dan teknologi, muncullah penyakit-penyakit yang pada saat ini kita ketahui, misalnya penyakit kanker, penyakit tumor, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa saja pengaruh dari polusi gen ini. Lalu yang ketiga itu dampak di bidang ekonomi. Ketika petani modern itu bisa memperoleh hasil yang banyak dan yang berkualitas bagus, itu penjualannya akan tinggi. Sedangkan yang mengalami kerugian adalah petani yang tradisional, karena secara tidak langsung produk yang dihasilkan tidak terlalu banyak dan mempengaruhi pendapatan. Nah, itu secara umum untuk dampak penerapan dan pengembangan teknologi. Nah, untuk bab ini, jika ada yang masih mau ditanyakan, silakan kita berdiskusi dan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Karena pembelajaran pada bab 2 ini lebih umum, kamu bisa cari tahu lebih lanjut di media pembelajaran manapun, bisa di Google atau di buku-buku lain, di e-book juga bisa didapatkan. Nah, itu bisa menjadi bahan diskusi kita. Untuk minggu ini, Ibu harapkan tugas-tugas yang sebelumnya itu harus sudah diselesaikan, sehingga pada pertemuan kali ini Ibu tidak memberikan tugas. Kamu cukup baca-baca buku dan selesaikan tugasmu yang belum di bulan Januari kemarin. Lalu nanti hari Kamis kita akan adakan games dan usahakan semua bisa hadir karena akan kita bagi sesinya. Sekian untuk penjelasan materi pada hari ini. Jika ada kesalahan kata maupun ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan langsung menghubungi Ibu atau meninggalkan di kolom komentar. Semoga kita selalu sehat dan pandemi ini cepat berakhir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya pada hari Kamis.